Jadi guys, sudah resmi ya bahwa Amerika Serikat bukan mengincar bandar narkoboy, bukan mengincar Maduro, bukan juga memang pengen menghancurkan Venezuela, no. Tetapi sebetulnya dia mengincar China. Dan teman-teman tahu nggak kenapa ini memang wajib dilakukan oleh Amerika Serikat detik ini juga? Bukan 10 tahun lalu, bukan 20 tahun lagi, tapi harus detik ini juga. Lu pasti penasaran kan? Kenapa memang mereka harus menyerang Venezuela dan Iran di bulan Januari tahun 2026 ini? Ya ini semua karena ada hubungannya dengan petrodolar. So teman-teman kalau penasaran jangan di skip video ini, let's check this out. Jadi buat teman-teman ya, serangan Amerika Serikat ke Venezuela itu sebetulnya ada hubungannya dengan meeting pertemuan Maduro dengan utusan dari negara Cina yang mereka bertemu bersama Maduro beberapa jam loh sebelum Amerika Serikat Venezuela dan menculik Maduro. Jadi memang faktanya Maduro itu sebelum diserang diculik sama Amerika Serikat, dia baru saja menerima tamu nih, perwakilan dari negara Cina. Dan ini hanya terjadi beberapa jam loh setelah meeting itu selesai. Teman-teman pasti penasaran ya, kenapa di awal gue bicara soal petrodolar? Karena kan kita udah pernah bahas secara menyeluruh nih terkait petrodolar di video Benix yang udah lama sebetulnya. Mungkin 2 tahun lalu lah. Gue saranin teman-teman wajib nonton ulang video petrodolar Benix. Kenapa? Karena di situ gue udah bilang 2 tahun lalu perjanjian petrodolar resmi berakhir. Negara Saudi Arabia resmi tidak mau memperpanjang perjanjian petrodolar antara negaranya dengan Amerika Serikat. Padahal perjanjian ini udah berlangsung selama 50 tahun. Ya artinya sejak 2 tahun lalu jual beli minyak di Timur Tengah, ya Arab Saudi yang paling besar di situ, udah lagi tidak dijual eksklusif cuma menggunakan US dollar. Walau memang udah terkandung terlambat lah, udah mulai banyak negara-negara di sana yang stok di gudang mereka isinya apa? US dollar. Ujung-ujungnya meskipun petrodolar berakhir, ya mereka kan udah terlanjur punya banyak stok dolar dong karena hasil jual hasil bumi mereka minyak itu dong. Petrodolarnya itu dipakai buat apa? Ya ujung-ujungnya petrodolar juga udah berevolusi. Dulu memang nyawanya dolar itu ada di minyak bumi, komoditas yang paling banyak diperdagangkan ke seluruh dunia. Tapi sekarang karena mereka juga punya stok dolar dan mereka juga punya kebutuhan impor gandum, impor minyak sawit karena pengen makan gorengan, impor mobil mewah dari Rolls Royce, dari Amerika Serikat, dari Italia. Ujung-ujungnya mereka bayar pakai apa? Ya negara-negara Arab bayarnya pakai dolar juga. Akibatnya dolar sejak saat itu berevolusi. Tadinya petrodolar, sekarang kita bisa bilang komoditi dolar. Jadi dolar udah menjadi benchmark untuk setiap komoditi yang lu perjualbelikan di dunia internasional. Jadi contohnya gampang. Lu mau ngitung harga emas hari ini, acuannya mana? Dolar. Harga jual beli nikel hari ini, acuannya mana? Dolar. Ngeri ya. Tapi asal usulnya dari mana? Dari petrodolar. Karena negara-negara itu berkelimpahan stok dolarnya. Akibatnya mau gak mau ketika mereka transaksi dengan negara lain bayarnya pakai apa? Ya pakai dolar juga. Ya, simple aja lah, kalau lu punya tambang batu bara di Indonesia, lu jual ke Kazakhstan, lu mau gitu terima mata